Saya senang sekali bisa bergabung di acara podcast ini. Saya nama Rudi Mariati. Keseharian saya tentu mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris di SMK 1 Sungai Raya. Saya ingin menjadi bagian dari proses, ya kan? Bagian dari proses reformasi pendidikan itu. Rasa keprihatinan saya khususnya, saya sebagai seorang guru juga belum sempurna dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik, karena memang ada kalanya kita ini saat mengajar atau mendidik para siswa itu memiliki keterbatasan ya Mas ya. Tujuan utamanya adalah begini Mas, kita kan sekarang memasuki pada ini ya apa namanya istilahnya di zaman di mana teknologi itu berperan sangat dominan. Betul ya Mas ya? Ya. Jangankan kok hal-hal yang tidak berkaitan dengan istilah kehidupan secara umum ya. Pendidikan itu kan hal yang urgent, sehingga dalam prosesnya pun teknologi itu harus selalu kita integrasikan begitu Mas. Nah, saat ini kita sudah mulai melihat fenomena bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dengan adanya teknologi baru. Betul Mas? Ya, seperti misalnya kita sudah menggunakan semuanya yang namanya alat transportasi online, kemudian juga media atau platform belanja online, kemudian juga dalam sistem parking atau parkir itu kan petugas-petugas parkir juga sudah mulai hilang. Mungkin nanti kasir-kasir juga mulai berkurang dengan adanya online shop gitu ya. Nah, kedepannya itu kalau yang saya baca literasi beserta video-video yang saya saksikan, itu memang kedepannya itu akan semakin banyak hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang itu akan bisa digantikan oleh jadi teknologi otomatisasi, yaitu teknologi yang itu menggantikan peran manusia di dalamnya, itu perlahan-lahan sudah mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Demikian juga seiring dengan itu tuh muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang mana kita tidak akan membayangkan sebelumnya. Betul tidak, Mas? Ya, betul. Jadi YouTube itu salah satu sekarang menu yang lepas atau hilang dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, rujukan kita tentu sekarang YouTube. Kita membutuhkan apa saja, saya yakin semua ada di sana. Ada di YouTube, nah, semua sudah disediakan. Nah, kita mencari sebuah informasi, kita bisa googling, kita bisa search di internet, semuanya tersedia di sana. Nah, ini sebuah paradigma baru yang mana kita tidak bisa alergi gitu ya. Kita tidak bisa kemudian menolak keberadaannya karena kita membutuhkan begitu. Nah, berkaitan dengan pendidikan SMK, maka SMK saat ini, SMK atau pendidikan vokasi saat ini adalah mendidik mereka para siswa itu untuk menjawab Mas kebutuhan-kebutuhan itu, begitu ya. Sebagai contoh, konten kreator itu dulu tidak pernah terpikir kan, bahkan bakal muncul itu pekerjaan dan secara finansial itu luar biasa, bisa mengalahkan profesi-profesi konvensional lainnya begitu. Nah, kreativitas itu yang harus kita bangun mulai dari bangku SMK, Mas. Jurusan yang relevan dengan itu, multimedia, ya kan? Ataupun kompetensi keahlian lain yang mengarah ke sana itu harus mulai kita push agar siswa itu ketika lulus itu menguasai gitu. Nah, saya mau sedikit cerita nih, Mas. Kalau di SMK saya itu gini, kami punya program yang namanya Sekolah Pencetak Wirausaha. Kemudian program ini kita breakdown lagi ke dalam sebuah kita melaunching sebuah keunggulan gitu yang namanya Sekolah Calon Pengusaha SCP. Program ini baru sekitar setahun, Mas. Sekolah Calon Pengusaha ini kita desain pendidikannya itu mulai dari semester 1 mereka masuk sampai dengan mereka lulus setelah menyelesaikan pendidikan semester 6. Nah, ketika mereka masuk ini Mas, SCP di sekolah kami itu, mereka sudah langsung kita hadapkan kepada sebuah pilihan. Kamu mau menjadi calon pengusaha apa? Begitu. Nah, tentu pengusaha di sini dalam arti yang kita harus startup dari awal ya Mas ya. Namanya pengusaha itu kan konotasinya tentu usahanya besar gitu ya. Namun untuk mencapai ke sana kita melalui tahapan-tahapan
mereka akan startup bisnis itu dari awal, gitu ya. Sebagai contoh, mereka yang masuk jurusan pertanian, mereka akan diberi pilihan 4 produk unggulan. Karena kita di daerah Kuburaya, di area Kecamatan Sungai Raya, kita ada produk yang namanya aneka keripik, kemudian minuman-minuman herbal, minuman segar, dan pembuatan roti seperti itu. Nah, dari jurusan-jurusan yang ada itu, mereka untuk bisa memilih mana yang sesuai dengan keinginan, atau bahasa mudahnya itu passion gitu ya. Passion saya memilih ini nih, mereka itu akan diberi gambaran dulu, Mas. Mereka akan diajak jalan-jalan dulu untuk mengunjungi industri-industri, Mas. Nah, dalam program SMK, Pusat Keunggulan, ada kami itu program Pusat Keunggulan itu, sekolah itu harus menggandeng, Mas, yang namanya industri di daerah sekitarnya. Sebagai contoh, sekolah kami membuat program unggulan calon siswa yang ahli di bidang pembuatan aneka keripik. Maka dari kelas 10 atau kelas 1, mereka akan kita sering ajak nih, Mas, bermain-main, berkunjung ke industri-industri keripik yang ada di sekitar Pontianak dan sekitarnya. Nah, dengan mereka melihat istilahnya kebiasaan yang ada di industri, mereka akan timbul nih keinginan. Oh, kayaknya saya kalau mengembangkan usaha di keripik saya kok kurang ya. Nah, berarti passion dia tidak di situ gitu ya. Nah, nanti kita ajak lagi ke industri yang lain. Misalnya ke pembuatan minuman. Nah, di minuman kok kayaknya kok menarik ya. Pekerjaannya mudah, kemudian memasarkannya mudah. Nah, lalu muncul nih passion mereka. Oh, saya mau ke sini aja, Bu. Saya memilih ini aja, Bu. Nah, gitu. Dari situlah, Mas, akan kita terus kembangkan melalui tahapan-tahapan kelas berikutnya. Begitu. Kalau seperti itu tuh kan Bu, untuk bisa datang ke industri-industri seperti itu kan berarti sekolah harus menggiring gitu atau bekerjasama dengan industri-industri tersebut. Jadi selama ini Bu, gimana Bu cara kerjasamanya industri dengan sekolah itu Bu? Khususnya dalam pembinaan atau pendidikan siswa-siswinya seperti itu Bu, dalam study tour mungkin atau apanya kayak seperti itu. Misalnya satu buah SMK, maka dia akan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada industri itu ya, untuk menjadi tempat yang pertama observasi tadi yang di awal study tour kalau istilah Masnya tadi ya. Atau menjadi tempat siswa itu pengamatan. Itu di awal mereka sekolah SMK, Mas, seperti itu. Nanti di semester ketiga itu mereka sudah terlibat yang namanya kegiatan PKL, praktek lapangan. 6 bulan itu kita bagi 2 tem 1 3 bulan, kemudian ke sekolah lagi, dan tem 2-nya 3 bulan lagi. Mereka akan mendalami, Mas, mendalami apa yang mereka ingin ketahui dari produk yang mereka pilih di awal tahun tadi, seperti itu. Nah, Bu, bagaimana kalau industrinya tidak mau? Nah, dalam hal ini kita harus harus istilahnya ya simbiosis mutualis begitu ya, saling memberi keuntungan. Industri juga terbantu melalui adanya siswa-siswa magang, membantu mereka dalam sistem produksi, membantu mereka dalam pemasaran, dan yang paling penting membantu menyebarkan brand mereka, Mas. Seperti itu. Karena apa? Karena industri-industri yang saat ini ada di bidang makanan di Pontianak ini memang relatif masih bertumbuh semuanya. Mereka rata-rata berangkat dari industri rumah tangga, Mas. Industri rumah tangga, kemudian membesar, dan akhirnya mereka masih tetap membutuhkan yang namanya perluasan brand. Nah, siswa kita itu kita setting ke sana, selain dia nanti akan paham proses memproduksi barangnya atau produknya, mereka juga harus menguasai unsur marketingnya, begitu Mas. Sehingga industri terbantu, SMK juga terbantu, seperti itu. Jadi memang untuk bisa berkomunikasi dengan industri-industri yang ada yang bisa nanti dijadikan media untuk pembelajaran. Jadi di settingnya oleh sekolah itu melakukan simbiosis seperti yang tadi saling menguntungkan. Jadi ya yang siswanya dimudahkan, yang terus industrinya dimudahkan dengan adanya siswa yang magang seperti itu. Nah, ini kan kalau magang atau apa segala hal ini bukan berarti
datang nih Bu, atau gimana Bu prosesnya itu Bu? Ini kan sekarang nih lagi di era pandemi nih Bu. Jadi gimana ini Bu? Terkendala atau Iya, tidak iya. model-model seperti itu Bu? Ya, memang begini Mas ya. Kita semua tidak mengelak ya. Adanya pandemi hampir sudah setahun lebih ini Iya. memang diakui berdampak luar biasa gitu ya. Termasuk kami kegiatan pembelajaran pun juga harus menyesuaikan seperti itu. Nah, sementara sekolah ini kan tidak bisa berhenti, Mas. Iya. Artinya Pendidikan tidak tidak kemudian pandemi kita berhenti dulu tidak sekolah, tapi tetap tahun pelajaran dan timing itu tetap berjalan, durasi tetap berjalan. Nah, untuk SMK sebenarnya kalau saya katakan relatif ini ya, terpengaruh iya. Tapi sebenarnya kita memiliki celah Mas kalau saya katakan. Kita punya celah karena ruh dari SMK itu adalah praktik. Nah, sedangkan pandemi itu memungkinkan seseorang apa namanya istilahnya yang kita hindari ini adalah kerumunan begitu ya. Sedangkan proses atau pembelajaran di SMK itu adalah adalah menerapkan prokes atau protokol kesehatan itu lebih mudah karena kita tidak melulu di dalam kelas, dan di kelas pun kita kan setting 50% dari misalkan satu kelas 36, kita buat separuhnya yaitu 18-an begitu ya. Tapi dalam kegiatan praktik sebenarnya relatif tidak terganggu. Terlebih mereka adalah SMK dengan jurusan-jurusan yang ada di lapangan. Contoh, perkebunan. Perkebunan walaupun pandemi tidak masalah, tentunya mereka kan terjun ke lapangan. Kemudian pertanian juga seperti itu. Di tempat kami itu ada perikanan, memelihara ikan begitu Mas. Nah, ketika mereka di lapangan di kolam-kolam gitu justru lebih terjaga prokesnya karena berjauh-jauhan gitu Mas, maksud saya seperti itu. Nah, kembali ke masalah produk tadi, walaupun masa pandemi sebenarnya industri makanan itu tetap membutuhkan ini Mas. Maksudnya orang itu walaupun pandemi kan tetap membutuhkan makanan, logistik begitu ya Mas ya. Artinya walaupun pandemi kita stok ini tidak boleh berkurang. Bahkan dengan mereka stay at home atau mereka work from home itu butuh makanan lebih kalau menurut saya. Iya, gitu ya. Kita kalau WFH itu kan cenderungnya kita makan gitu ya, ngemil gitu. Nah, sebenarnya fenomena ini yang harus kita tangkap nih, bahwa kebutuhan makan, kebutuhan suplai makanan itu tetap dibutuhkan. Hanya masalahnya kendalanya tentu seperti daya beli itu ya bisa dikatakan tidak sama lagi gitu ya. Karena pandemi berefek kepada kesejahteraan, kemudian kepada tingkat ekonomi itu memang diakui tingkat daya belinya itu memang ada penurunan. Tetapi secara aktivitas produksi makanan itu untuk SMK itu kesempatan untuk terus dilangsungkan. Seperti itu, Mas. Ini kan di era pandemi dan juga ini ibaratkan nih Bu, di pandemi sangat terganggu semuanya nih Bu. Terus ada enggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ini di podcast kita ini Bu, lagi ditonton nih Bu, lagi ditonton oleh Menteri Kesehatan Bu. Nah, apa ya Bu? Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan nih? Memang kita semuanya harus ini ya Mas ya, harus aware ya bahasanya terhadap fenomena yang ada begitu. Kita untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri kemarin sudah alhamdulillah ya karena pimpinan kita ya, pimpinan daerah kita Pak Gubernur juga memberikan itu statement yang tegas bahwa untuk setiap yang masuk ke Kalimantan Barat harus negatif untuk PCR begitu. Itu memang pada akhirnya kita membantu akhirnya pertumbuhan ekonomi, aktivitas sekolah dan seterusnya itu bisa sempat normal ya, artinya bisa mereka yang siswa juga bisa bertemu dengan guru begitu. Nah, saya ingin katakan bahwa memang kalau saya pribadi mengatakan pandemi ini atau virus corona ini tetap masih ada. Sehingga bagaimanapun juga prokes itu harus tetap kita tegakkan. Jangan lengah begitu ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini tadi kita sudah sempat adem, landai begitu ya. Tapi terakhir-terakhir kita dengar lagi saudara-saudara kita di daerah ya, di Sintang ya, saya dengar kemarin nge-up lagi begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena kita nih kadang-kadang lengah dengan celah yang ada.
bahwa sebenarnya pandemi itu kita harus terus waspada ini gitu ya. Makanya disebut new normal. New normal berarti kita dengan pembiasaan baru gitu ya. Namanya cuci tangan, kemudian kita harus selalu menjaga jarak dan seterusnya, memakai masker dan sebagainya. Itu tetap harus kita ini kan Mas, tetap harus kita kita patuhi begitu ya. Kecuali di podcast kali ini ya karena kita daring ya, saya tidak pakai masker nih ya Mas ya. Tapi ketika aktivitas saya udah mulai keluar dari ruangan, saya berinteraksi dengan siswa, dengan teman-teman guru, tetap kami pakai masker Mas, seperti itu yang saya sampaikan. Oke, ini kan Bu di materi kita ini kan tetap masih istilahnya dalam dunia pendidikan. Nih, ada Bu yang ingin disampaikan jika podcast kita ini tersampaikan sampai kayak contohnya ke kepala dinas atau ke kementerian, Pak Nadiem, Bapak Menteri kita, atau ada nggak Bu yang ingin harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada beliau-beliau pimpinan pendidikan kita ini Bu? Iya, jadi saya secara pribadi, saya sebagai seorang pendidik ya untuk di SMK khususnya, dan saya juga terlibat dalam kegiatan program guru penggerak untuk di Provinsi Kalimantan Barat ini. Sekali lagi saya secara pribadi, saya dan teman-teman guru kami tetap bersemangat. Semampu saya, sebisa saya akan terus kolaborasikan, saya akan terus ajak ya komunitas atau guru-guru dan siapapun mereka yang ada di lingkungan sekolah saya untuk terus meningkatkan. Pandemi bukan halangan. Pandemi bukan kemudian kita berhenti berkarya dan berhenti untuk berinovasi. Justru di pandemi ini banyak sekali kita mendapatkan hal-hal baru yang itu pada akhirnya kita menjadi terbiasa. Platform-platform belajar itu banyak ada di sekitar kita. Salah satunya GoodEdu tentunya ya. Nah, platform belajar itu harus kita manfaatkan. Kita dengan sendirinya akan mengakselerasi perkembangan-perkembangan, inovasi-inovasi itu. Hanya guru-guru yang mau berakselerasi sajalah yang akan tetap survive untuk masa yang akan datang. Saya kadang sedih ya dengan guru-guru yang asal sudahlah, yang penting materi tersampaikan, yang penting absennya jalan. Nah, saya pikir itu tidak lagi sampai di situ. Kita harus lebih dari itu. Kita harus terus berinovasi. Manfaatkan. Jika sesuatu kita belum menguasai, belum bisa, belajar. Belajar dengan siapa? Banyak sumber belajar. Hanya sekarang masalahnya mau atau tidak. Kadang kita itu masih terbebani nih Mas. Kita kadang-kadang masih penyakit 3 huruf itu yang susah. MLS. Betul ya Mas? Ya, siap. Ya. Nah, kalau sudah tiga kata MLS itu menjangkiti seorang guru, ampun dah. Apapun inovasinya, apapun perkembangannya, dia tidak akan aware gitu ya. Dia tidak akan punya semangat maju. Nah, tugas saya dan tugas kami semua itu untuk membantu untuk menepikan sifat-sifat itu pelan-pelan, perlahan-lahan tapi pasti. Untuk teman-teman saya guru-guru di SMK 1 juga pelan-pelan saya libatkan. Kebetulan saya juga di bidang wakil kepala sekolah bidang akademik ya Mas ya untuk di sekolah ini. Saya himbau mereka, saya libatkan mereka untuk mengakselerasi setiap hal yang baru. Di GoodEdu itu juga saya coba ajak mereka semampu mereka untuk berpartisipasi. Mereka butuh mendapatkan experience yang itu bersentuhan dengan teknologi. Usia bukan masalah, Mas. Usia tidak masalah sekali lagi. Asal mau saja. Siapapun sebenarnya kalau mau belajar itu bisa kok. Hanya masalahnya itu tadi yang di awal saya sebutkan. Semoga kita semua, para guru-guru di Kalimantan Barat ini, guru-guru di Indonesia ini, harapan saya terus berkembang. Kita harus terus improve skill kita, Mas. Kalau kita bersemangat dan kita terus maju, itu rasanya memang lebih positif ya sekeliling. Tapi kalau kita udah MLS, itu aduh, kita negatif akhirnya seperti itu, Mas. Itu harapan saya. Oke, itu kan dari kegiatan kita ini sudah mulai di ujung nih Bu. Oke, kita sudah ini ya. Statement dulu lah Bu ini. Oke, dan juga pesan nih Bu untuk siswa-siswi kita yang sedang di rumah dan tidak datang ke sekolah nih Bu, apa Bu yang ingin Ibu sampaikan nih Bu? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
inovasi yang ingin disampaikan agar mereka Iya. tetap terpacu mengupgrade skillnya atau menambah ilmunya. Era pandemi bukan ilmu. Ya, jadi saya selalu berpesan ini kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya di sekolah, dan umumnya kepada seluruh anak-anak di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa sekali lagi pandemi itu bukan halangan, pandemi itu bukan kendala, tapi bagaimana kalian bisa terus mencari wadah atau mencari lingkungan di mana kalian bisa berkembang. Kalian bisa lihat ya, prestasi-prestasi itu bisa terus dicetak. Itu bisa melalui daring. Tatap muka tidak ketemu, it's okay, tidak masalah. Tapi kita punya media kan. Nah, media tatap muka seperti sekarang ini, jadikan itu sebagai wahana gitu ya, untuk selalu terus berprestasi, untuk bisa menghasilkan karya terbaik begitu. Anak-anak SMK khususnya itu kesempatan kalian. Pandemi ini justru saya katakan panggung kalian. Panggung kalian untuk berkarya gitu ya. Karena sekali lagi di SMK kita punya wadah khusus gitu. Nah, untuk siswa secara umum saya katakan teruslah berlatih. Carilah pengalaman. Ketika nanti kalian mendapatkan satu pengalaman berhasil, maka yakinlah energi kalian tuh akan berlipat-lipat setelah itu. Seseorang yang punya experience, seseorang yang punya pengalaman di satu hal akan berbeda pola pikirnya dengan yang tidak punya pengalaman. Dan pengalaman tidak cukup 1-2 kali ya nak ya, tapi butuh berkali-kali. Kalian kalau menjadi seorang yang ahli, yang ekspor, kalian harus mencoba dan mencoba. Gagal itu urusan nanti. Yang penting coba dulu. Tidak mungkin sekali mencoba langsung berhasil. Biasanya kita harus ada proses dulu nih, tidak berhasil dulu. Tapi yakinlah, suatu saat pasti akan berhasil. Keberhasilan ada di tangan kalian. Seperti itu. Saya kira itu, Mas. Jadi untuk rekan-rekan atau siswa-siswi yang ada di rumah sekarang stay at home, tetap semangat dari walaupun pandemi bukan berarti penghalang untuk kita mengupgrade ilmu dan skill kita, berarti seperti itu Bu ya. Oh ya Bu, dari kegiatan pada pagi hari ini, terima kasih Bu. Ya, saya berterima kasih sekali ya Mas ya diberi kesempatan. Saya juga happy ya untuk bisa sharing begitu ya, karena sharing is caring. Sebenarnya dengan kita berbagi ini karena kita peduli seperti itu, Mas. Terima kasih ya Bu untuk atas waktunya Ibu Rudy Mariati telah hadir dan bersedia. Sama-sama. Kegiatan kita. Sama-sama.